Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini teman-teman bisa kumpul di sini. Saya senang sekali bisa ketemu teman-teman di tengah wisudanya SMA Pradita Dirgantara angkatan ketiga. Di angkatan ketiga ini kita meluluskan anak sebetulnya satu yang tahu kira-kira di SMA ini yang ikut UTBK, karena yang lain sudah diterima di luar negeri. Totalnya yang ke luar negeri itu kemarin berapa Pak? Kalau nanti dikasih tulis ya saya ya, untuk yang terima ke luar negeri itu kalau nggak salah 43. Tapi anak-anak juga ada yang diterima di sekolah kedinasan, dan juga yang kemarin ikut UTBK sendiri, UTBK atau SNPT ada 120 itu yang diterima di PTN itu sejumlah 105. Dari UGM sendiri keterimanya salah saya buka dulu ya Pak ya datanya. Ya. %87,5% siswa SMA Pradita Dirgantara lolos SNPT 2023. Yang tahun lalu anak-anak yang keterima 116 dari 130. Jadi kita peringkat 3 nasional untuk siswa yang diterima di SNPT. Adapun anak-anak dari 120 adalah 105 diterima di 14 universitas. Adapun universitasnya adalah 36 UGM, 19 ITB, 13 UI, 11 ITS, 7 UB, 6 Undip, 5 IPB, 2 UNS, 1 UNUT, 1 UNILA, 1 UNI, UNY, 1 UPN Perminyakan, 1 UNER, dan 1 UNSUD. Fakultasnya pun juga banyak, kedokterannya, banyak tekniknya, jadi banyak yang unggulan. Di tahun angkatan pertama pun sama, anak-anak diterima ada yang sudah kuliah di Chicago, Toronto, Singapura, dan juga Australia. Dan angkatan kedua ada yang di Jerman, Prancis, di Toronto juga, dan Australia, Singapura. Sebetulnya Jepang itu tiap tahun ada diterima, tapi anak-anak tidak ngambil karena biaya hidup yang mahal, sehingga belum ada sponsor yang membiayai hidup. Kalau beasiswa untuk sekolah ada. Nah di tahun ketiga pun sama. Dari situlah awal dari cerita dikala kami mendirikan ini di tahun 2017. Dalam posisi masih berupa sawah, kami sudah merekrut guru, siswa, dan karyawan. Dalam perekrutan itu di sana kita merekrut guru. Saat mendidik kita tanyakan pada mereka, apa angan-angan kalian atau apa cita-cita kalian untuk SMA Pradita Dirgantara siswanya dalam 5 tahun ke depan mau kalian apakan? Terus ada yang jawab, wah kami belum bisa ada gambaran karena sekolahnya aja masih berupa sawah. Terus bagaimana kita mau gambarin? Loh kan programnya sudah ada. Program sih boleh Bu, tapi kalau sekolahnya masih berupa sawah, gimana program itu bisa terlaksana, katanya gitu. Wah saya langsung, wah ini nggak lulus. Terus ada yang lain, belum. Setelah ngomong gitu karena masih berupa sawah, jadi saya sih punya optimis untuk siswa saya harus jadi juara tingkat kecamatan, katanya gitu.
Wah, kalau tingkat kecamatan untuk apa kami mendirikan sekolah? Kalau sekolah tingkat kecamatan masih sudah banyak, sekolah-sekolah sudah berdiri. Kata suami saya begitu. Jadi kita harus yang nomor one, only one. Yang tingkat kabupaten, tingkat gubernur, tingkat provinsi, tingkat nasional lewat. Itu salah satu guru yang menyampaikan melihat visi misi dan juga program yang sudah saya baca, saya dalami. Saya akan bertekad untuk menjadikan anak-anak lulusan SMA Pradita Dirgantara itu mendunia. Itu ceritanya. 5 tahun berapa mendunia. Ternyata di tahun ketiga anak-anak ini di tahun pertama sudah menunjukkan ke mendunia. Tahun kedua juga mendunia. Tahun ketiga juga mendunia. Di tahun ketiga inilah 5 tahunnya berdirinya SMA Pradita Dirgantara. Dari 5 tahunnya inilah maka Disnatalis kelima sepatutnya dulu yang kita masih membumi sekarang membumingkan untuk supaya dikenal seluruh dunia bahwa kita ada sekolah namanya SMA Pradita Dirgantara yang siap mencetak generasi muda untuk terbang di dunia. Di sini pensi tujuannya di situ. Maka kita ada namanya pentas seni atau konser musik yang kami undang adalah Putri Aryani yang mana dia pun sama tekadnya dan kita justru lebih malu dan juga harus kita punya optimis yang lebih karena beliau Ananda Aryani yang katanya lahir ada yang ibaratnya kurang sempurna ya daripada kita, tapi kenapa dia bisa bertekad bisa sampai internasional. Nah, di sini harapan saya menjadi motivasi kepada generasi penerus bahwa tidak ada kendala apapun untuk meraih cita-cita. Dari itu mari saya mohon bantuan dari sahabat-sahabat semua kita bumingkan, kita gerakkan supaya semua bisa bersama-sama hadir mendengarkan secara langsung bagaimana Mbak Putri Aryani ini pantas enggak dia bisa masuk American Got Talent. Kalau kita nggak nonton kan nggak tahu. Nah dari situ saya berharap sahabat-sahabat bisa menyampaikan kepada masyarakat umum. Yuk kita tonton, beli tiketnya di konser tanggal 8 Juli 2023 di Stadion Manahan Solo. Sebelumnya besok tanggal 25 ada kirap untuk mengantar anak-anak kelas angkatan 3 ini untuk ke jenjang terbang mendunia dengan kita kirap dan juga pamit kota Solo karena 3 tahun mereka di sini, dia sekolah di sini, makan di sini, hidup di sini, ya kita harus juga pamit lah anak-anak ini supaya nanti lancar ketika akan melanjutkan kuliahnya di manapun berada dan kembali lagi tentunya ya untuk berbakti untuk negara dengan kirap sepanjang berapa dari Kata Kembang sampai Pulau Cikandrung. Teman-teman saya berharap juga hadir di sana untuk meliputnya dan juga itu situ juga kita sampaikan bahwa kita ada kegiatan tanggal 8 Juli yang kita nantikan akan kehadiran Putri Aryani yang sangat menginspirasi kita, sangat membanggakan Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Dengan harapan semua bisa mengharumkan nama Indonesia, apalagi yang sempurna harus lebih dari Putri Aryani. Terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh bertanya? Boleh. Dari adalah kami membangun anak-anak ini dari anak-anak
super yang terjaring di seluruh Indonesia. Dari Sabang Merauke kami kumpulkan di sini supaya menyatu menjadi Bhinneka Tunggal Ika itu tetap terjalin menjadi kesatuan NKRI ini terjaga. Lalu pendidikan karakter kita perkuat sehingga mereka selalu cinta tanah air, dan juga kita dalami bahwa Indonesia itu begitu kaya, kalianlah yang akan meneruskan dan mempertahankannya, juga memelihara menggali potensi-potensi di Indonesia sehingga Indonesia makmur oleh kalian nanti, berkat kalian nanti, olahan-olahan kalian nanti sehingga tidak lagi Indonesia menjadi pengimpor, tapi justru Indonesia menjadi eksportir berkat anak-anak ini. Itu unggulan kita karena anak-anak ini bisa gali supaya mereka terangsang dengan personal brandingnya untuk yaitu tadi menggali potensi-potensi yang ada di alam-alam di desanya, yang dengan bekas sekolah di Radita ini selalu membuat tesis dan sebagainya. Konsernya tiketnya berapa? Bisa dibeli di mana? Untuk konser besok ya tanggal 8. Konser besok tanggal 8 bisa dibeli di loket.com. Untuk tiketnya ada presale ya, saya nggak hafal harganya karena presale kayaknya sudah sekarang menuju presale 2. Udah 2 habis ya preselnya ya. Presale 2 habis, sekarang menuju ke presale 3. Harganya yang saat presale 1, presale 2 itu 100.000, 195, 295, 395, 465. Nah sekarang tinggal nggak tahu sisanya berapa gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman segera berburu tiket. Nanti harus semakin mahal soalnya. Udah jangan sampai pas sudah lewat dari takutnya nanti terakhir 1 lebih bisa. Ya, harus berburu. Ya, yang pasti iyalah. Coba kita bayangkan dari seorang Putri Aryani yang mana kita lihat sendiri dia ada kekurangan di mata, tapi buktinya dia menunjukkan talentanya luar biasa. Semua itu belajar tidak hanya sekedar saya kurang mampu, saya saya punya keterbatasan dan sebagainya. Bahwa manusia itu dilahirkan kertas putih, dan saya yakin Tuhan pun sudah memberi akal dan memberi tangan, memberi kaki untuk berusaha dan berpikir bagaimana supaya bisa menghidupi, paling tidak menghidupi diri sendiri, dan juga bisa berbuat untuk orang banyak, mengharumkan nama bangsa. Buktinya di Aryani itu, yang Putri Aryani itu yang saya tunjukkan kepada dunia, khususnya generasi muda, bahwa ini loh, semua bisa, gak ada yang gak bisa, gak ada orang yang terbatas, semua bisa asal kita mau. Dan satu lagi, support dari orang tua itu penting, pendampingan dari orang tua itu penting. Tanpa support dari orang tua, pendampingan dari orang tua, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Tuh, jadi galilah putra putri kita dari kecil, kita bimbing, kita lihat potensinya. Jangan biarkan seperti kita melahirkan, seperti ayam itu habis diajarin bisa makan langsung dilepas. Nah, akhirnya ya biasanya cuma sekitar itu aja. Tapi buatlah dia bimbingan yang matang, yang bagus. Tidak ada orang yang dikata tidak mampu, semua mampu. Buktinya yang sekolah di sini itu anak yang keterima di Toronto itu, mohon maaf, bapaknya sebagai tukang batu, ibunya laundry. Kalau dibilang pada umumnya pasti gitu, dianggap orang nggak mampu. Padahal buktinya berarti kan tidak ada orang yang tidak mampu itu. Yang ada adalah kemauan bagaimana supaya kita bisa jadi orang.
memotivasi anak, dan juga orang tua selalu membimbing, memberi support. Tuh. Nah. Tujuan dari pensi tadi itu sekaligus untuk biasa habis yang ke 5, ya. Jadi membumingkan SMA Prajurit Gantara. Kalau target Radita depannya kan 5 tahun ini udah internasional kan. Untuk depannya seperti apa? Ya pastinya mencetak para pemimpin bangsa dong. Target ke depan ya secara terus menerus meningkatkan. Ya namanya kita sedang berproses, pasti banyak kekurangan-kekurangan ya. Di sini kita gali kekurangan-kekurangan kita, mendidik anak, apalagi perkembangan teknologi di dunia ini kan terus berkembang ya. Tentunya kita terus mengikuti bermain. Ada berapa persen, kemudian selama ini sudah memberikan berapa persen meluluskan di lapangan? Terima kasih. Kalau itu kan tujuan kami, Pak. Tujuan kami itu menggali potensi anak-anak, tidak terbatas oleh siapapun yang katanya ada garis kemiskinan dan sebagainya, itu tidak ada batas di situ. Yang penting dia lolos seleksi di sekolah SMA Prajurit Gantara. Jadi untuk biaya dan sebagainya. Lah kan sudah tahu kita sekolah beasiswa, tentunya tidak ada biaya, sehingga mereka tidak lagi berpikir aku nggak mampu sekolah sana karena berbayar. Enggak, Pak. Jadi memang kita siapkan kepada siapapun warga negara Indonesia yang punya potensi prestasi seperti Putri Aryani ini kan excellent ini. Ya saya berharap nanti pun juga menjadi alumnus SMA Radita di Gantara gitu. Jadi prestasi akademik, prestasi talenta-talenta yang mendunia itu prioritas yang kita gali untuk menjadi generasi penerus bangsa ini. Jadi tugas kami di SMA Radita di Gantara adalah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mempersiapkan generasi muda atau generasi bangsa ini menjadi pemimpin masa depan. Jadi tidak ada lagi kalimat aku takut sekolah sana. Ya takut karena nggak ada semangat, nilainya nggak masuk, gitu aja. Jadi standarnya ada di nilai ya Pak ya. Gitu. Jadi kuotanya ada di nilai. Bukan seperti saya. Untuk tanggal 8 Juli saya mohon teman-teman dukungan untuk promosi publikasi ini bahwa setidaknya gestarnya tulus ya, sama JKT48. Jadi beliau tadi luar biasa ya, Putri Aryani langsung karena mendadak langsung begitu dilakukan langsung ini bagus. Saya hanya menambahkan beliau ya. Mohon ditulis yang tulus sama JKT48. Iya lupa Tulus ada perform dari SMA. Jadi ini beliau. Jadi saya, tapi ini speednya dulu bukan saya. Sebentar, saya betul saya bekerja sama dengan mereka sebagai artis kami, dan juga ada performa dari SMA Radita Gantara sendiri, serta kita tidak lupa akan menyuguhkan dari keraton yang nanti ya untuk kambiongnya yang mungkin ya nanti apa namanya kurang tahu tarian apa nanti ada tarian tradisional insya Allah ini ya, kami belum tapi jangan diliput ya, nanti takut diliput saya belum ngomong nanti kena lagi kayak sahabat-sahabat kemarin sudah diliput saya kena, jadi akibatnya kita nggak jadi dapet artis tersebut gara-gara sudah diliput. Ini jangan diliput ya please, saya mohon bantuan ya yang satu tadi karena saya belum komunikasi dengan mau bicara sama Gus Ibrin. Ya, yang pasti tanggal 25 saya mohon bantuannya untuk diliput. Di sana ada pengantaran alumnus untuk ke jenjang pintu masa depannya. Maka jadi gini, udah dapat izin dari Kapolsek, dari Kapolres, ya, dan gedung Manahan pun juga dapat itu dari Pak Wali. Kita menggunakan di tanggal 8 Juli. Dari keamanan pun juga kami juga dapat restu dari Pak Wali, dan juga karena Dispenda ya kemarin sudah mengizinkan juga kita banyak kemudahan dari para dari
Pemprov. Nah yang satu lagi, SMA Pradita Dirgantara dalam penyelenggaraan ini didukung oleh Kadin Kadin Solo Surakarta dipimpin ketua umumnya Pak Ferry. Saya lupa ada di samping saya. Dari awal ini kami mempunyai angan-angan untuk Disnatalis kelima ini. Ya pertama saya menghadap di Kadin ini untuk gimana supaya terselenggara sekolah konser musik ini. Dan juga paling utama adalah dari komite sendiri ingin mensupport dari anak-anaknya yang mungkin bentuk terima kasih kepada sekolah lewat support pentas seni. Terima kasih. Darah yaitu marketplace marketplace UMKM yang produk asli dari ibu-ibu namanya Ladara, yaitu laut darat udara. Mudah ya, jadi itu promotornya. Terus kami juga didukung oleh Rising Lakan sebagai IO-nya, dan juga tentunya IO lokal pun juga ada ya mensupport ya. Dan satu lagi penyanyinya hampir lupa, Topik Sudirman asli Wong Sulu ikut memeriahkan sini karena kita juga ingin mengangkat mereka.